Namo Buddhaya, sahabat Dhamma. Dalam perjalanan spiritual dan kehidupan sehari-hari, memahami sifat keinginan atau nafsu indera adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Secara harfiah, kama dalam bahasa Pali berarti keinginan atau nafsu indera. Kama merujuk pada keinginan atau ketertarikan terhadap objek-objek indrawi yang menyenangkan, seperti bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan, dan objek-objek mental. Meskipun kama adalah bagian alami dari kehidupan manusia, kama yang tidak terkendali dapat menyebabkan penderitaan dan menghalangi kemajuan spiritual. Dalam Mahinida Sudua, disebutkan terdapat dua macam nafsu indera, yaitu kilesa kama atau nafsu yang terkontaminasi, dan watu kama atau objek keinginan. Mari kita jelajahi secara mendalam kedua konsep ini serta implikasinya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kilesa kama. Kilesa kama adalah nafsu indera yang terkontaminasi oleh 3 akar ketidakmurnian atau kilesa, yaitu yang pertama adalah loba atau keserakahan, keinginan yang kuat untuk memiliki atau menguasai objek-objek indrawi yang menyenangkan. Yang kedua adalah dosa atau kebencian, ketidakpuasan atau kemarahan yang timbul ketika tidak mendapatkan objek-objek indrawi yang diinginkan atau ketika menghadapi objek-objek yang tidak menyenangkan. Yang ketiga adalah moha atau kebodohan, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang sifat sebenarnya dari objek-objek indrawi dan konsekuensi dari keterikatan pada mereka. Kilesa kama menyebabkan kita terikat pada siklus kelahiran kembali atau samsara dan penderitaan. Ketika kita dikuasai oleh kilesa kama, kita cenderung bertindak, berbicara, dan berpikir dengan cara yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jenis kama yang kedua adalah watu kama. Watu kama adalah objek-objek indrawi yang menjadi sasaran keinginan atau nafsu kita. Watu kama meliputi yang pertama rupa atau bentuk. Objek-objek visual yang menyenangkan seperti pemandangan indah, wajah yang menarik, atau karya seni yang indah. Yang kedua sada atau suara. Suara-suara yang menyenangkan seperti musik yang indah, kicauan burung, atau suara orang yang dicintai. Yang ketiga ganda atau bau. Bau-bauan yang menyenangkan seperti aroma bunga, parfum, atau makanan lezat. Yang keempat rasa atau rasa. Rasa-rasa yang menyenangkan seperti makanan lezat, minuman manis, atau sentuhan lembut. Yang kelima potaba atau sentuhan. Sensasi fisik yang menyenangkan seperti belayan, pelukan, atau pijatan. Yang keenam dhamma atau objek mental. Pikiran, ide, atau konsep yang menarik atau menyenangkan. Watu kama sendiri tidaklah buruk atau jahat. Namun, ketika kita terikat pada watu kama dengan kilesa kama, kita menciptakan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Mengapa kilesa kama menyebabkan penderitaan? Kilesa kama menyebabkan penderitaan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama karena ketidakpuasan. Kilesa kama tidak pernah bisa dipuaskan sepenuhnya. Semakin kita mengejar objek-objek keinginan, semakin kita menginginkan lebih banyak. Alasan yang kedua karena kekecewaan. Objek-objek keinginan bersifat sementara dan berubah-ubah. Ketika kita kehilangan objek yang kita inginkan, atau ketika objek tersebut tidak lagi memberikan kepuasan, kita merasa kecewa dan menderita. Yang ketiga karena konflik. Kilesa kama dapat menyebabkan konflik dengan orang lain ketika kita bersaing untuk mendapatkan objek-objek keinginan yang sama
atau ketika kita berusaha menguasai orang lain untuk memuaskan keinginan kita. Alasan yang keempat adalah ketergantungan. Kilesa kama dapat menyebabkan ketergantungan pada objek-objek keinginan, sehingga kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri dan merasa tidak bahagia ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu bagaimana mengatasi kilesa kama? Kita dapat mengatasi kilesa kama dengan cara-cara berikut. Yang pertama dengan cara kesadaran penuh. Kembangkan kesadaran penuh akan kehadiran kilesa kama dalam pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Sadarilah bagaimana kilesa kama mempengaruhi kita dan menyebabkan penderitaan. Yang kedua, kebijaksanaan. Kembangkan pemahaman tentang sifat sebenarnya dari objek-objek indrawi dan konsekuensi dari keterikatan pada mereka. Sadarilah bahwa objek-objek indrawi bersifat sementara dan tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati. Yang ketiga, melepaskan keterikatan. Latihlah diri untuk melepaskan keterikatan pada objek-objek keinginan. Sadarilah bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kepemilikan atau penguasaan objek-objek eksternal. Yang keempat, mengembangkan kualitas-kualitas positif. Kembangkan kualitas-kualitas positif seperti kasih sayang, kemurahan hati, dan kepuasan batin. Kualitas-kualitas ini akan membantu kita mengurangi ketergantungan pada objek-objek keinginan dan menemukan kebahagiaan sejati dalam diri kita sendiri. Konsep kilesa kama dan watu kama dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hubungan, sadarilah bagaimana kilesa kama dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Hindari bertindak berdasarkan keserakahan, kebencian, atau kebodohan dalam hubungan. Dalam pekerjaan, sadarilah bagaimana kilesa kama dapat mempengaruhi motivasi dan tindakan kita dalam pekerjaan. Carilah keseimbangan antara ambisi yang sehat dan keterikatan yang tidak sehat pada kesuksesan materi. Dalam penggunaan teknologi, sadarilah bagaimana teknologi dapat menjadi objek dari kilesa kama. Gunakan teknologi dengan bijak dan hindarilah kecanduan atau penggunaan yang berlebihan. Dalam konsumsi, sadarilah bagaimana kilesa kama dapat mempengaruhi kebiasaan konsumsi kita. Pilihlah untuk mengonsumsi dengan bijak dan bertanggung jawab. Hindarilah konsumsi yang berlebihan atau yang didorong oleh keinginan yang tidak sehat. Dengan memahami perbedaan antara kilesa kama dan watu kama, kita dapat mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang bagaimana nafsu indera mempengaruhi kehidupan kita. Dengan melatih diri untuk mengatasi kilesa kama, kita dapat mengurangi penderitaan, meningkatkan kebahagiaan, dan mencapai kemajuan spiritual. Mari kita berkomitmen untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang.